Dia. Kita Manhara. Apa kabar? Iya. Halo, halo. Oke, so aku duduk di mana? Hah? Kalau kita melihat sejarah atau rekaman kerjasama bilateral kita dengan ketiga negara tersebut, maka kita bisa lihat bahwa ketiga negara tersebut adalah negara yang memiliki hubungan yang dekat dengan Indonesia. Dari sisi perdagangan dan investasi cukup signifikan angkanya, sehingga kunjungan Presiden ini juga akan digunakan untuk memperkuat kerjasama bilateral, terutama adalah di bidang ekonomi, bidang perdagangan dan di bidang investasi. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan bilateral seperti itu tentunya tidak mungkin atau biasanya para pemimpin selain membahas upaya penguatan kerjasama bilateral juga membahas berbagai isu kawasan dan juga isu dunia. Sebagaimana teman-teman tahu kan, kita sekarang sedang memegang presidensi G20. Saya baru saja menyelesaikan pertemuan para menteri luar negeri G20. Kemudian Bu Ani baru selesai pertemuan para menteri keuangan G20 baru minggu lalu. Pagi ini saya sudah duduk bersama dengan menteri keuangan, kita compare notes. Terus kemudian dari dua pertemuan yang kita nilai sangat baik ini merupakan sebuah bangunan atau building block yang kita bangun kokoh untuk menuju ke persiapan KTT. Dan balik lagi kepada kunjungan ketiga negara tersebut juga, kalau kita lihat dari dalam konteks ASEAN-nya, ketiga negara tersebut juga merupakan mitra yang penting bagi ASEAN, dan Indonesia akan menjadi ketua ASEAN untuk tahun 2023. Saya kira ketiga negara itu, sekali lagi yang dapat saya tekankan adalah ketiga negara itu sama-sama menjadi negara yang penting buat Indonesia, mitra penting buat Indonesia, mitra penting buat ASEAN di Asia Timur. Dan satu hal yang saya lupa sampaikan, bahwa kalau kita sekarang lihat dunia saat ini, tantangannya banyak sekali, rivalitas semakin meruncing, dan justru di titik seperti itu Indonesia lebih giat untuk menyuarakan solidaritas, untuk menyuarakan kerjasama, untuk menyuarakan multilateralisme. Dan sekali lagi itu yang ingin ditekankan Indonesia, bahwa di dalam situasi dunia seperti saat ini justru kita harus berupaya lebih keras untuk terus menebarkan spirit perdamaian, spirit kerjasama, spirit solidaritas, dan juga multilateralisme. Indonesia justru ingin menebarkan semangat kerjasama. We mean it. Kita betul-betul ingin menebarkan kerjasama, dan kita mengatakan bahwa dalam menjalin kerjasama, pintu kita selalu terbuka dengan negara manapun. Pendekatan kita, kalau teman-teman lihat, misalnya dalam konteks Indo-Pasifik, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, one of the principle is inclusiveness, means bahwa kita secara prinsip terbuka pintu kita untuk kerjasama dengan siapapun sepanjang kerjasama tersebut saling menguntungkan. Oleh karena itu, sinergi antara GMF, Global Maritime Fulcrum, dengan BRI itu kita perbarui, kita renew rencananya di dalam kunjungan Presiden. Di saat yang sama, Amerika mengajak Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam konteks IPEF, Indo-Pacific Economic Framework. Nah, SOM pertama sudah diselenggarakan baru beberapa hari yang lalu, dan pada saat saya bicara dengan Secretary Blinken di Washington DC, yang kita bahas bersama dan kita berkomitmen, dan ini adalah kalimat dari Secretary Blinken, mengatakan let us shape IPEF together.
Jadi kita ikut, tentunya setelah itu kita detailkan dengan pertemuan-pertemuan, dan disitulah kita akan melihat seberapa jauh kita akan ikut di dalam kerjasama tersebut. Dan tentu hitungannya adalah sekali lagi, selama itu saling menguntungkan, kita terbuka untuk bekerja sama dengan negara manapun. Jadi pendekatan kita begini, multilateralism itu adalah rumah besar, ya, karena di dalam multilateralism itu semua negara bisa duduk bersama setara. Kesetaraan ini yang sangat penting, karena kita ada negara besar, ada negara kecil, ada negara kaya, ada negara yang kurang kaya, dan sebagainya. Tetapi pada saat kita berada di dalam satu mekanisme atau framework multilateralism, maka kesetaraan di situ ada. Dan saya kira kesetaraan inilah yang diperjuangkan oleh semua negara, bahkan pada saat kita membentuk PBB pun aspek kesetaraan itu ada di sana. Nah, memang tidak bisa dihindari bahwa terdapat kelompok-kelompok kecil, regional, subregional, bahkan yang lebih kecil lagi, mereka membentuk seperti kelompok-kelompok baru. Itu adalah hal yang tidak dapat dihindari. Tetapi yang penting buat Indonesia, yang penting buat ASEAN adalah apapun kelompok-kelompok yang dibentuk oleh mereka, itu mohon atau kita harapkan menjadi building block yang akan berkontribusi bagi stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran kawasan. Dan kita akan terus mencoba memainkan kontribusi kita, kontribusi ASEAN, karena begini, ASEAN tidak terlepas dari tantangan yang harus dihadapi, ya. Tadi dibilang mengenai sentralitas ASEAN, kita terus coba untuk untuk kita maintain. Jadi ASEAN dalam 50 tahun lebih ke belakang, ASEAN terbukti merupakan lokomotif bagi stabilitas dan perdamaian, bahkan kemakmuran di kawasan. Nah, ini ke depan kita ingin ASEAN ini tetap relevan. ASEAN ini tetap matters. Tidak saja bagi penduduknya, bagi rakyat ASEAN, tetapi juga untuk dunia. Nah, inilah kira-kira yang kita pikirkan ke depan pada saat Indonesia menjadi ketua G20, untuk tetap menjadikan ASEAN relevan dan matters tidak saja bagi penduduknya tetapi juga bagi dunia. Jadi ini sebenarnya semakin relevan, ya. Orang banyak sekali yang bertanya mengenai politik luar negeri bebas aktif, apakah masih relevan atau tidak. Saya selalu sampaikan bahwa justru di tengah pembelahan yang semakin tajam dan semakin lebar, politik luar negeri bebas aktif adalah menjadi lebih relevan. Karena apa? Kata bebas itu artinya adalah kita bebas bermanuver, melakukan gerakan, mengambil kebijakan-kebijakan, bebas tidak diikat oleh salah satu pihak, karena kalau sudah terikat salah satu pihak berarti kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan yang lain. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi kita bebas bergerak, bebas mengambil kebijakan, dan satu-satunya yang menjadi kiblat bagi pelaksanaan politik luar negeri kita itu adalah kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia. Sementara aktif, jangan lupa, kadang-kadang politik luar negeri bebas aktif dinilai, oh ini netral, oh ini pasif. Justru di situ ada kata aktif. Aktif berarti kita harus aktif berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Dan ini kelihatan sekali pada saat kita bicara mengenai masalah Afghanistan. Indonesia memiliki tempat yang sangat menonjol pada saat kita bicara mengenai Afghanistan. Sekarang bahkan Afghanistan di bawah Taliban, kita terus bicara secara konsisten dan dapat diterima oleh mereka, oleh masyarakat, oleh siapapun yang ada di sana,
pada saat Indonesia bicara sampai kepada isu yang sensitif pun, misalnya mengenai masalah pemberdayaan perempuan, pendidikan untuk perempuan, dan lain-lain. Jadi dengan politik bebas aktif ini kita bisa diterima, kita dihormati, dan kita sebenarnya kalau dilihat, kalau negara dihormati karena dia kaya, dia memiliki sistem persenjataan yang sangat kuat, itu ya biasa karena dia kaya, tentu orang hormat. Tetapi justru Indonesia mendapat kepercayaan dihormati oleh bangsa lain karena kita melakukan politik bebas aktif dan kita selalu mencoba untuk menjadi bagian dari solusi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi dunia. Kita belum detail ya, belum detail karena ini sedang digodok terus. Tanggal 2 sampai tanggal 6 nanti akan ada pertemuan para menteri luar negeri, AMM dan PMC. Kita terus godok, kita lihat perkembangannya nanti kira-kira dunia akan ke arah mana, ASEAN sendiri secara internal situasinya seperti apa, baru nanti mungkin kuartal terakhir 2022 ini kita sudah akan bisa mengkristalkan kira-kira prioritasnya seperti apa. Tetapi tadi saya secara garis besarnya atau umbrellanya kita melihat tantangan dunia semakin banyak, kemudian tantangannya berbeda-beda, situasi dunia dinamis, rivalitas semakin tajam, tuntutan masyarakat ASEAN terhadap ASEAN sendiri juga semakin besar. Oleh karena itu, kita harus berani untuk melihat apa yang harus kita perbaiki dari ASEAN untuk menjadikan ASEAN ini tetap relevan dan matters bukan hanya untuk ASEAN ke dalam, untuk masyarakat ASEAN, tetapi juga matters dan relevan bagi dunia. Jadi in and out. Jadi kira-kira itu yang baru dapat yang saya sampaikan. Jadi mengenai negosiasi Code of Conduct, kita sambut baik bahwa ASEAN dan RRT akhirnya dapat menyelenggarakan negosiasi secara fisik untuk pertama kalinya sejak pandemi. Jadi udah berapa tahun kita lakukan tidak secara fisik, ini sudah kita lakukan secara fisik pada bulan Juni tahun ini. Nah, sekarang negosiasi sedang dalam tahap second reading yang artinya isu-isu yang kontensius sudah mulai kita bahas. Nah, posisi Indonesia tetap konsisten bahwa penyelesaian Code of Conduct harus mengutamakan efektivitas dan kualitas dari substansi yang akan dihasilkan nantinya. Dan kita juga sangat konsisten bahwa negosiasi dan hasil yang kita harapkan dari Code of Conduct tersebut harus sesuai dengan hukum internasional, khususnya adalah UNCLOS 1982. Itu kalau terkait dengan COC. Tadi ditanya mengenai masalah Myanmar. Myanmar buat kita yang paling menjadi prioritas saat ini adalah bagaimana atau sejauh mana implementasi dari 5 Point Consensus ini dapat dijalankan oleh Myanmar. Dalam hal ini khususnya adalah oleh junta militer. Karena kalau kita lihat sejarah dari 5 Point of Consensus, begitu terjadi kudeta, maka Presiden Indonesia memiliki inisiatif bicara dengan semua leaders ASEAN, bahwa leaders ASEAN harus bertemu, berbicara mengenai apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat dilakukan ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politik ini. Karena sekali lagi, kalau krisis politik ini tidak dapat segera diselesaikan di Myanmar, bukan tidak mungkin dampaknya juga akan ke kawasan. Oleh karena itu 24 April 2021 di Jakarta bertemu termasuk
yang diundang adalah Senior General Min Aung Hlaing. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan bahwa Senior General Min Aung Hlaing tidak dilibatkan, itu tidak benar. Beliau hadir di Jakarta, ikut pertemuan, the whole session beliau ada di sana, dan pertemuan itu menghasilkan 5 point of consensus. Oleh karena itu tugas kita adalah sekarang melihat sejauh mana 5 point of consensus itu diimplementasikan, dan kita sampaikan bahwa ASEAN siap untuk membantu implementasi 5 point of consensus itu. Antara lain mengenai masalah humanitarian assistance. Kita sudah memberikan bantuan-bantuan termasuk bantuan vaksin kepada rakyat Myanmar. Selain itu yang paling penting, implementasi yang paling kita tunggu dari 5 point of consensus itu adalah dialog nasional yang melibatkan semua stakeholders. Saya ingin ulangi, sehingga dari dialog nasional inilah mereka akan menentukan arah kemana Myanmar akan dibawa. Jadi sekali lagi, dialog nasional yang sifatnya inklusif melibatkan semua stakeholders ini akan menjadi kunci. Dan kalau ada pihak yang mengatakan bahwa mungkin ASEAN melakukan campur tangan, kita tidak melakukan campur tangan. Ingat prinsip ASEAN non-interference. Oleh karena itu, biarlah dialog nasional itu dilakukan oleh semua stakeholders. ASEAN paling special envoy-nya memberikan fasilitasi, tetapi tidak menentukan arahnya kemana. Biarlah rakyat Myanmar yang menentukan masa depan mereka sendiri. Jadi ini proses yang sebenarnya sudah cukup lama, dan dari awal Indonesia memberikan dukungan terhadap rencana Timor Leste untuk masuk sebagai anggota ASEAN. Dan dukungan Indonesia ini bukan hanya kita sampaikan sebagai dukungan politik, hanya ngomong doang, enggak. Dukungan ini justru kita berikan juga dalam bentuk pemberian capacity building ke berbagai kementerian lembaga di Timor Leste, sehingga dari segi kapasitas mereka akan dapat catch up dengan negara-negara anggota ASEAN yang sudah lebih lama di dalam rumah ASEAN ini. Jadi waktu Presiden Ramos Horta bicara dengan Presiden Jokowi dibahas masalah ini, Presiden Jokowi sudah kembali menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan dukungan, dan bahkan dibahas mengenai masalah capacity building kembali, apa-apa saja yang dapat dibantu Indonesia. Saat ini sedang ada fact finding tim dari ASEAN Sekretariat, kita juga ikut di dalamnya untuk melihat seberapa jauh progres yang dimiliki oleh Timor Leste. Nah, memang di dalam pembuatan keputusan untuk keanggotaan baru, keputusan itu diambil dalam bentuk konsensus. Jadi semua negara harus setuju, semua negara ASEAN harus setuju terhadap keinginan Timor Leste untuk menjadi anggota negara ASEAN. Sekretariat ASEAN, di bawah Sekretariat ASEAN, dan juga biasanya anggotanya adalah negara-negara anggotanya itu melakukan komunikasi dengan Timor Leste mengenai pilar-pilar. Ada 3 pilar kan di ASEAN, pilar politik, pilar ekonomi, pilar sosial budaya, untuk melihat seberapa jauh ada gap antara calon anggota dengan yang sudah ada. Kan ini sama saja misalnya seperti Uni Eropa. Ada negara yang ingin menjadi negara Uni Eropa, kan tidak bisa saja hari ini dia mendaftarkan, besok dia kemudian menjadi anggota. Dia melalui sebuah proses yang cukup lama untuk dilihat kesiapannya. Nah, di dalam konteks mempersiapkan diri ini pun Indonesia masuk untuk memberikan kapasitas. Jadi satu adalah dari sisi kesiapan, yang kedua kalau dari sisi policy making prosesnya, tadi saya sampaikan keputusan harus diambil berdasarkan konsensus. Tapi sekarang kita
fokus dulu sebelum kemudian dibawa untuk menjadi keputusan, kita membantu dulu kesiapan Timor Leste. Pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 kemarin dapat saya katakan berlangsung dengan baik ya, dalam artian ini adalah pertama kalinya para Menteri Luar Negeri G20 mau duduk di satu ruangan, datang semua secara fisik dan mendebatkan isu yang sensitif. Kita tahu posisi mereka berbeda, terutama adalah posisi negara-negara G7+ dengan Rusia tentunya sangat berbeda, dan di dalam forum-forum internasional bahkan di PBB pun selama ini memang perbedaan selalu ada, tetapi perbedaan itu diperdebatkan di dalam satu pertemuan. Nah, kemarin Indonesia berhasil mempertemukan semua pihak, duduk dalam satu ruangan, mendebatkan isu dengan segala variasinya. Kenapa mereka mau datang secara fisik di tengah tantangan domestik mereka juga tidak kurang-kurang? Mereka mau duduk satu ruangan karena kita mencoba dan kita sampaikan kepada mereka di dalam komunikasi dengan semua negara anggota G7 bahwa kita akan berusaha untuk menciptakan situasi yang nyaman buat mereka. Karena apa? Situasi nyaman itu harus ada sebelum mereka mau bicara. Dan kita bisa menghadirkan situasi nyaman tersebut. Ini merupakan trust yang sangat mahal harganya, yang diberikan oleh semua negara anggota G20 kepada Indonesia sebagai presidensi. Oleh karena itu, saya selalu sampaikan bahwa dukungan negara anggota G20 terhadap presidensi Indonesia sangat kuat sampai saat ini, dan ini tadi diwujudkan antara lain dari 2 pertemuan berturut-turut Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan. Nah, secara tradisi G20 ini kan sebenarnya dipicu dari awalnya itu kan oleh masalah keuangan, sehingga di dalam G20 itu ada track keuangan, ada track Sherpa. Track Sherpa itu bermacam-macam, dan diantaranya adalah ada pertemuan para Menteri Luar Negeri. Secara tradisi memang pertemuan Menteri Luar Negeri tidak menghasilkan deklarasi, biasanya dalam bentuk chair summary, dan kemarin kita juga mengeluarkan dan saya membacakan di depan semua anggota, semua delegasi, semua peserta mengenai hal-hal yang dapat saya ringkaskan dari pertemuan tersebut, dan tidak ada satupun delegasi yang men-challenge pada saat saya membacakan summary dari chair. Dari situlah kemudian saya sampaikan kepada media setelah penutupan pertemuan para Menteri Luar Negeri G20. Jadi sekali lagi bahwasannya mereka hadir secara fisik duduk dalam satu ruangan sudah merupakan satu capaian. Kemudian mereka mendebatkan isu yang memang pandangannya berbeda, itu sangat lumrah, dan pada saat saya membacakan chair summary tidak ada yang mendebatkan, dan disitulah kita juga melihat bahwa dengan berbagai variasinya keinginan untuk menyuburkan multilateralisme itu dimiliki oleh semua negara. Dan itulah sebenarnya bekal kita ke depan untuk terus membawa multilateralisme dan membawa penyelesaian masalah berdasarkan prinsip-prinsip multilateralisme. Nah, kalau kita lihat dari isu prioritas ya, bahwasannya membayangi ya, nggak cuma di G20, seluruh kehidupan sekarang ini di dunia itu dibayangi oleh situasi perang yang ada di Ukraina. Jadi sangat sangat normal kalau kemudian di dalam diskusi-diskusi G20 kita tidak bisa melepaskan. Kalau kita lepas malah aneh, kok kayak hidup di planet yang berbeda kan. Jadi tidak bisa melepaskan diri dari apa yang sedang terjadi di Ukraina saat ini. Tetapi yang ingin dan terus diupayakan oleh Indonesia
terlepas dari situasi di Ukraina, terlepas dari situasi rivalitas, terlepas dari dinamika, maka kita harus tetap fokus pada prioritas yang ingin dan sudah ditetapkan oleh presidensi dan disetujui untuk dibahas oleh semua negara anggota. Nah, pada saat saya tadi pagi bicara dengan Bu Menkeu, kita sudah melihat bahwa sejauh ini topik atau prioritas yang ditetapkan oleh presidensi tidak mengalami derail. Jadi semua on track, dan kalau kita lihat dari sisi hasil dari Menteri Keuangan, pertemuan Menteri Keuangan, dari 14 paragraf memang 2 paragraf terkait dengan masalah perang di Ukraina. Tetapi 12 paragraf selanjutnya itu merupakan bentuk komitmen dari semua semua negara anggota terhadap isu-isu misalnya seperti pendirian Financial Intermediary Fund yang per hari ini sudah mencapai hampir 1,3 miliar US dollar. Belum lagi hal-hal lain. Jadi kalau sekali lagi pertanyaannya, apakah situasi perang di Ukraina membayangi? Iya, membayangi. Apakah kemudian situasi ini mendiril capaian prioritas kita? Alhamdulillah tidak. Kalau kita bicara mengenai masalah siswa, jadi saya ingin tariknya pada saat Presiden melakukan kunjungan ke Kiev dan juga ke Moskow. Jadi pesan Bapak Presiden itu adalah 2. Satu, mengenai spirit perdamaian itu sendiri. Memang harus diakui penyelesaian secara damai saat ini kita lihat belum menjadi pilihan dari pihak-pihak yang bersengketa saat ini. Tetapi Presiden mengatakan, oke, saya tahu situasinya mungkin belum sampai ke situ, tetapi tugas saya adalah terus untuk menyuarakan prinsip atau penyelesaian secara damai. Itu adalah amanah undang-undang kita yang selalu terus kita bawakan di dalam politik luar negeri kita. Itu satu. Yang kedua, selain pesan perdamaian itu sendiri, Presiden juga berbicara mengenai upaya mendorong reintegrasi hasil atau ekspor grain biji-bijian dari Ukraina dan ekspor gandum dan pupuk dari Rusia direintegrasi di dalam global supply chain. Karena kalau kita kombinasikan share-nya terhadap produk gandum dunia misalnya itu 30%. Jagung misalnya 20%. Belum lagi minyak bunga matahari. Nah, tanpa reintegrasi supply chain global akan terganggu. Maka tidak ada cara lain untuk mereintegrasi. Nah, khusus yang grain dari Ukraina keluar. Di sini ada isu terkait dengan masalah keamanan. Ya kan, supaya menjamin agar grain itu bisa keluar dari Ukraina. Nah, di situ Bapak Presiden juga bicara, di situ Sekjen PBB juga berusaha untuk membantu. Jadi kita ke sana sebenarnya tidak reinvent the wheel. Bahwasanya Presiden adalah pemimpin negara berkembang, pemimpin Asia pertama yang dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak, itu merupakan sesuatu yang sudah luar biasa. Tetapi kita sampaikan kedatangan kita untuk 2 hal itu, dan kedatangan kita untuk mengatakan bahwa kita mendukung upaya-upaya yang saat ini masih juga dilakukan, yang dilakukan oleh Sekjen PBB, terutama untuk mereintegrasikan biji-bijian dan gandum dari Ukraina dan Rusia tadi. Nah, salah satu yang dibahas Presiden adalah menjajaki kemungkinan adanya partial ceasefire dan sebagainya, tetapi situasinya terus terang masih sangat sulit. Sekarang kita yang paling penting adalah bagaimana harga gandum bisa turun, harga pupuk bisa turun, harga energi bisa turun, karena kalau tidak maka
kita semuanya akan terkena dampaknya. Dan setiap terjadi kejadian seperti itu, yang paling terkena dampaknya lagi-lagi adalah negara berkembang, negara dengan penghasilan rendah. Dan sebagai ekonomi besar mewakili suara negara berkembang, maka Bapak Presiden mengambil inisiatif. Saya akan bawakan suara negara berkembang itu kepada dunia.